Emang seperti apa sih Pak jalan kasus ini? Karena memang dari kemarin sulit banget nih kita mengetahui kepastiannya. Gimana? Artinya ini masih proses penyelidikan dan perkembangan mengenai perkara ini. Jadi pada pokoknya kami ke sini datang untuk memberikan bukti tambahan. Yang pertama, yang kedua untuk berkoordinasi dan mempertanyakan perkembangannya seperti apa. Dan alhamdulillah memang kita diterima dengan baik oleh Pak Kasubnit langsung gitu kan dengan para rekan-rekan penyidik di unit PPA ya. Itu alhamdulillah kita diterima dengan baik dan mudah-mudahan secepatnya ini proses berlanjut ya. Dan ada titik temunya nanti seperti apa kelanjutannya ya. Nah ini kan kalau kita tahu bersama ada dua laporan di sini kan ya. Yang pertama terkait dengan yang mana A, yang satu dengan KDRT. Mungkin bisa dijelaskan satu-satu. Kalau untuk laporan A itu Kita belum tahu. ya. Karena selama ini belum ada surat panggilan. Kalau kita kan normatif aja ya. Nah itu hanya baru katanya dan isu gitu kan. Katanya AA melakukan laporan ya di Polres Jakarta Selatan. Nggak tahu terkait apa, kita belum tahu. Karena selama ini kita belum menerima panggilan resmi dari Bapak penyidik gitu kan. Dan undangan klarifikasi itu belum ada. Itu hanya baru katanya. Jadi Ya, tapi pada kan- itu belum jelas. Tapi kan kemarin AA sendiri kan mengakui bahwa dirinya dijambak, dipukul oleh Mbak GG gitu. Oh itu hanya pengakuan dia aja. Ya, sebelah kapan? pihak. Kapan? Tidak tahu itu kan. Gimana? Itu kan kalau di dalam hukum kan istilahnya ada legus delicti, tempus delicti, tempat kejadiannya di mana, waktu kejadiannya di mana. Kalaupun memang betul itu dianiaya, itu kan bukti-buktinya apa. Nah, pada pokoknya kami dan klien kami juga tidak merasa melakukan hal itu kan, apalagi penganiayaan itu tidak merasa, dan kemudian juga selama ini belum ada laporan yang kami terima. Ya, jadi kan kemarin itu kan dari pihaknya AA itu kan sempat kita wawancara bahwa dia melaporkan GG satu perbuatan tidak menyenangkan dan kedua penganiayaan yang dilakukan Mbak GG di satu tempat makan. Ya, Nah makanya kita makanya kan kita ingin mengklarifikasi dari Mbak GG sendiri gitu loh, bahwa pasti Mbak GG sendiri tahu bahwa bahwa ada pertemuan itu kan gitu loh. merasa nggak? Oh, iya waktu itu memang saya habis wawancara terus tiba-tiba dia datang gitu aja. Ya udah sih cuman kayak gitu doang, nggak ada argue atau pembicaraan yang memang menyudutkan kita berdua. Jadi biasa aja pertemuan, dia datang nemuin saya Pak, terus dia nggak tahu, katanya dia mau makan juga, cuman kan itu tempat umum juga ya, jadi siapa aja boleh datang ke tempat itu. Tapi dia ngobrol nggak sih Kak Gigi sama Dia ngobrol sendiri ya, dia lebih ngoceh-ngoceh sendiri. Saya nggak terlalu menanggapi. Dia cuma ngomong-ngomong sendiri, saya juga nggak jelas apa yang dia omongin. Terus saya bayar bill terus pulang. Katanya di situ itu gimana Kak? Nggak jelas, omongan dia nggak jelas. Tapi ditujukan kepada Kak Gigi. Iya. Tapi Ya. sempat artinya kamu sempat nyakar melakukan Oh enggak. Dari percakapan itu katanya dia meminta maaf, dan ketika minta maaf kakak mencakar menjambak dia. Seperti Enggak. apa tanggapannya? Saya nggak pernah, saya tidak pernah menyentuh kulit dia. Tapi kan dia nunjukin nih Kak, katanya dia nunjukin bekas-bekas luka gitu. Oke, Itu gimana? oke, saya akan menjawab ini. Setelah dia datangin saya, terus malamnya dia clubbing. Nah terkait dengan yang Tidak terjadi status, apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. yang terkait di instastory kakak ingin menjelaskan terkait dengan klarifikasi yang kakak ingin Oh, itu nanti. Belum Oke, artinya saatnya. dengan penjelasan dari AA sendiri, bagaimana tanggapan kamu? Oh, aku sih nggak terlalu jadi Ditanggapi pikir ya. lebih jauh. Nggak terlalu ditanggapi lebih jauh, itu dikesampingkan aja nanti.
dilihat nanti kalau Karena- memang betul memang dia itu selaku korban, ya mungkin nanti juga ada laporannya. Kalau misalkan ada laporannya, kita kan kooperatif, kita akan jelaskan apa adanya. Betul. Tapi apakah kamu siap nggak sih dalam hal ini, dalam pelaporannya? Menghadapi laporannya si AA. Siap gak siap? Siap aja. Karena ya memang saya nggak salah. Dan kamu apakah akan kamu melakukan laporan balik jika tidak terbukti? Tergantung ya Pak. Kalau memang betul tidak terbukti, kita akan lapor balik. Kita akan lapor balik. Terkait pengakuan yang kemarin waktu itu kalau tidak salah mantannya direbut karena ini, apakah benar seperti itu? Mantan siapa ya? Saya masih punya suami yang berinisial DHR, itu masih suami saya secara hukum dan agama. Tapi katanya syirik kak, benar nggak sih? Enggak. Buku nikahnya juga masih ada, lengkap. Buku nikahnya ada dan disertai dengan surat keterangan dari KUA. Itu untuk membuktikan bahwa buku nikah itu tidak palsu, tidak bodong, dan kita sudah disertakan bahwa buku nikah itu legal. Gitu. Dikeluarkan resmi dari kantor urusan agama Kabupaten Cianjur, ya, Kecamatan Cianjur. Apakah percikan api asmara ini muncul ketika si AA ini sering dikasih hadiah oleh laki dari kakak? Saya udah no comment soal itu. Sekarang saya cuma fokus untuk kasus KDRT. Ada yang di Cianjur juga dari kita atau yang di mana kak? Maksudnya Mendapat KDRT dari mana? dari yang mana maksudnya? Ini laporan kakak yang Iya. ini. Karena kan KDRT ini ini dua nih, ya kan? Bingung juga nih. Termasuk Lapornya kita jadi siapa? bingung nih. Nah, Heeh. intinya yang sekarang sedang berjalan ini KDRT sebagaimana yang telah dilakukan oleh suaminya yang bernama Pak Dery, kan begitu. Jadi pada pokoknya proses hukum yang sedang berjalan di Polres Jakarta Selatan ini yaitu KDRT itu yang dilakukan oleh suaminya di dalam mobil, sebagaimana laporan tersebut tertanggal 16 ya, 16 kalau tidak salah. Kekerasan apa yang bapak dapatkan? Pemukulan, nyekik sama nonjok hidung. Dan pemukulannya di bagaimana juga? Mungkin masih ada bekas atau sampai Karena udah bekas 1 gitu. bulan lebih ya, tapi ada beberapa fotonya. Ada di lengan terus di sini juga, di kaki, paling banyak di kaki karena waktu itu saya nendang juga gitu ya, nendang setirnya karena dia nyekik pakai tangan kiri, terus saya nendang pakai kaki gitu ya. Ya itu cuma pembelaan aja sih, maksudnya buat ngebela diri aja. Akhirnya dia nonjokin kaki saya. Awal mulanya gimana bisa terjadi kejadian seperti itu? Lalu kenapa ini kan Cianjur ya? Kenapa dibuat LP di sini pak? Kejadiannya di Jakarta Selatan, sekitaran Pondok Pinang. Jadi pada intinya kejadiannya di wilayah hukum Polres Jakarta Selatan. Ya. Maka yang berwenang menangani laporan tersebut, perkara tersebut yaitu adalah pihak kepolisian dari Polres Jakarta Selatan. Mbak, Kami sempat nanyain nggak sih kapan akan ada pemanggilan atau saksi-saksi apa? Kan udah hampir 3 minggu ya? Kalau panggilan dari terlapor sudah. Kalau panggilan terlapor sudah hadir, kemudian saksi-saksi juga kita sudah. Namun di sisi lain kita masih ada bukti yang kurang. Makanya barusan kita sudah serahkan mengenai bukti-bukti yang sebagaimana dipinta oleh penyidik. Apa tuh contohnya salah satunya yang kurang? Ada aja itu nggak bisa di. Oke, setelah kasus ini gitu loh, bagaimana hubungan kamu dengan suami dan dengan anak-anak? Anak-anak semuanya ikut saya, hubungan saya dengan suami komunikasinya lewat asisten, jadi saya udah lost contact kalau lewat handphone kita masing-masing. Semuanya komunikasi hanya urusan anak. Tapi anak-anak sendiri tinggal sama kamu atau gimana? Semua tinggal sama saya. Ada rencana mau ngajukan cerai mungkin nggak? Ya. Karena itu sudah terjadi gitu. Ya, karena ini bukan kejadian yang pertama ya. Karena kejadian ini yang paling parah, jadi makanya saya lakukan pelaporan. Tapi sejauh ini bagaimana tanggapan dari suami sendiri dengan adanya pelaporan ini setelah kemarin-kemarin? Biasa berkelit.
dari adanya KDRT. Tapi untuk nafkah sendiri untuk anak-anak dikasih? Hanya nafkah untuk sehari-hari aja, untuk makan aja, untuk sekolah dia nggak mau kasih. Alasannya apa? Alasannya karena kami pergi dari rumah. Awal mulanya kurang gimana ya? sih? Kurang. Awal mulanya gimana sih bisa terjadi KDRT? Apa memang dia temperamen, emosi atau seperti apa sih? Ya, memang dia ya sebenarnya dia sayang sama keluarga, cuman mungkin dia lagi gelap mata aja kali. Ya, Ya ada percekcokan lah ya. ya ada, ya dia tidak mengakui gitu. Ini terjadinya sekitar tanggal berapa ya, Mbak? Terjadinya tanggal 16 pagi, itu sekitar jam 11-an di dalam mobil. Kami habis pulang nge-gym. Mbak, dengan anak-anak sendiri apakah mereka bertanya-tanya nggak sih? Mereka nggak pernah nanyain ayahnya karena memang mereka nggak terlalu dekat juga sama ayahnya. Untuk rencana gugatan cerai mau diajukannya kapan, Mbak? Tergantung. Yang jelas dalam waktu dekat ini kita akan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kalau untuk waktunya belum kita tentukan ya, nanti kita lihat sikonnya saja. Yang jelas dalam waktu dekat ini mau diajukan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya. Baik, itu kan tadi dibilang kalau ini bukan yang pertama kali ya dia melakukan KDRT gitu ya. Sebelum-sebelumnya apa masalahnya masih tetap sama dengan yang sekarang ini? Misalnya mungkin tadi secara nggak langsung perselingkuhan mungkin ya, Mbak? Enggak sih. Baru kali ini soal perselingkuhan. Dan itu dengan teman sendiri ya. Itu yang bikin saya nggak terima. Mergokin langsung atau gimana? Tahu. Ya semua bukti-bukti kan kalian mungkin udah sebagian udah ada yang lihat di Instagram saya ya. Oke. Kak, kalau soal laporannya AA itu tadi kakak sendiri menyangkal semuanya. Bukan menyangkal ya, memang saya tidak merasa. Saya tidak merasa melakukan itu. Tapi berarti sempat ngobrol di restoran itu. Saya ngobrol baik-baik. Ayo kalau mau ngobrol berdua, tidak usah ada kamera, selesaikan baik-baik. Kita ngobrol berdua. Dan di situ pun katanya banyak saksi kan. Ya, karena habis wawancara juga. Habis wawancara dan di situ juga banyak saksi. Ya gimana sih kalian yang perempuan kalau misalkan ada suaminya yang menjanjikan ini itu, marah nggak sih Kepada wanita lain khususnya. kepada wanita lain, apalagi itu teman sendiri, terus pergi karaoke, marah nggak sih kalian sebagai perempuan? Wajar seorang istri melihat chattingan mesra suaminya bersama teman dekat. Sudah berapa lama berteman dengan? Saya sudah lama. Kalau saya sendiri sudah lama, tapi kalau mereka saya kenalin dari sebelum Agustus. Dari sebelum Agustus itu saya kenalin mereka, terus juga kita udah tahu pasangan kita masing-masing, udah kenal, semuanya saling kenal. Cuman ya gitu, mereka masih berkelit, mereka masih belum mengakui. Ya udahlah, saya juga nggak mau terlalu memblow up gitu. Saya pengennya kasus KDRT-nya cepat selesai. Doain aja teman-teman semuanya. Ya, terima kasih, Pak. Makasih ya.